Anda kembali bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, maling sepeda motor yang meresahkan warga Banyuwangi akhirnya diringkus tim Buser Satreskrim Polresta Banyuwangi. Buronan polisi yang sudah beraksi di 27 TKP berbeda itu ditangkap saat tidur pulas di rumahnya wilayah Kabupaten Jember. Berakhir sudah pelarian HR, maling motor asal Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember. Buronan kasus pencurian motor di 27 TKP itu diringkus anggota Satreskrim Polresta Banyuwangi saat tidur pulas di rumahnya. Pelaku tak bisa mengelak setelah sejumlah polisi menunjukkan barang bukti kejahatan, termasuk rekaman kamera pengawas saat ia beraksi dan kunci letter T miliknya yang tertinggal di TKP. Menurut polisi, HR beraksi seorang diri dan terkenal sangat licin, sehingga sulit ditangkap. Motor yang diempat pelaku biasanya diparkir di teras rumah atau di tepi jalan raya jauh dari pantauan pemiliknya. Dari puluhan motor yang dicuri, sebagian besar sudah dijual kepada para penada. Curanmor ini masih klise, mereka menggunakan senjata kunci T ya, untuk diantisipasi masyarakat bahwa masih mudah mereka melakukan pencurian itu dengan modus menggunakan kunci T. Selain tersangka, polisi membekuk 64 tersangka lain dengan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, hingga pelaku jambret. Polisi mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan meningkatkan siskamling di lingkungannya agar tak menjadi korban kejahatan. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, 2 pencuri sepeda motor tertangkap warga di Probolinggo. Nyawa kedua pelaku terselamatkan setelah polisi tiba dan mengamankannya di rumah kepala desa setempat. Proses evakuasi pelaku diwarnai ketegangan antara polisi dengan ratusan warga. 2 pencuri motor diamankan polisi di rumah kepala desa pesisir Kecamatan Sumbersari, Probolinggo, Rabu malam. 2 pelaku adalah Bahrul, 22 tahun, dan Ti Agus, 35 tahun. Warga marah dan terus berupaya menghajar keduanya lantaran di desa pesisir sering terjadi pencurian motor. Sempat terjadi ketegangan antara warga dengan polisi saat kedua pelaku hendak dibawa ke Mapolsek setempat. Sebelumnya aksi kedua pelaku terpergok Mahmud, pemilik motor. Teriakan Mahmud sontak mengundang perhatian warga sekitar. Tak kira biro sama temennya gitu. Nah, ternyata dilihat kok pakai kunci T gitu. Akhirnya ya tak lari temennya loh, sudah banyak orang di sini mas gitu. Jadi takut mungkin mau lari. Dan ngaku dia kalau bukan temennya. Setelah dilihat barusan ke TV-nya sama-sama Banyuanyar. Berapa orang Pak? Berapa orang? 2 orang. Berapa orang Pak? Ada 2 orang ya, kunci untuk membuka daripada magnetnya. Kemudian dia menggunakan kunci T. Dan pada saat itu saya juga mengamankan kunci T-nya yang pada saat itu posisinya sudah terbuka, sudah rusak. Ya. Dari tangan tersangka, polisi menemukan barang bukti kunci letter T. Polisi kini masih mengembangkan kasus ini karena kedua pelaku diduga terlibat jaringan pencurian motor di berbagai kota di Jawa Timur. Dan di Ari Gafur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, seorang pria paruh baya di Bangkalan diringkus polisi karena mencabuli keponakannya. Korban yang masih di bawah umur hanya pasrah karena diancam akan dihajar jika menceritakan perbuatan itu kepada orang lain. AS, warga Kecamatan Modung, Bangkalan, dibekuk polisi tanpa perlawanan di rumahnya. Pria parubaya itu dilaporkan kepada polisi karena meruda paksa keponakannya yang masih berusia 14 tahun. Meski pelaku mengelak, polisi tetap membawanya karena ada bukti visum dan keterangan korban pencabulan. Terungkapnya kasus ini saat korban dan ibunya melihat tayangan berita tentang korban pencabulan yang hamil. Tanpa disengaja, korban berkata untung dirinya tidak hamil. Sang ibu yang curiga terus mendesak korban untuk bercerita hingga akhirnya mengaku telah diruda paksa pamannya. Korban tak berani melapor karena takut dihajar pelaku. Ada 1 orang gadis yang menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh pamannya sendiri dengan TKP di Jakarta.
Kemudian korban ini nyeletuk atau berbicara spontan bahwa untung saya tidak hamil. Nah, dari situlah keluarga korban menanyai korban dan mencecar dengan banyak pertanyaan, hingga akhirnya korban mengakui bahwa dirinya pernah disetujui oleh pamannya sendiri pada bulan Desember tahun 2022. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan. Saudara, tim redaksi merangkum sejumlah berita selama sepekan yang menjadi perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya 2 pembunuh sopir taksi daring ditangkap dan siswa SMP pembunuh teman kelasnya diringkus polisi. Selengkapnya dalam Surabaya sepekan. Satreskrim Polres Malang menangkap 2 tersangka pembunuh pengemudi taksi daring di Kabupaten Malang. Keduanya membunuh di wilayah Kabupaten Malang dan membuang jasad korban di Lumajang. Kedua pelaku sudah merencanakan pembunuhan karena ingin memiliki mobil korban. Tersangka mengaku akan menjual mobil korban untuk membayar utang. Warga di kawasan wisata Kenjeran Park, Surabaya dihebohkan dengan temuan potongan tubuh manusia di dalam koper yang diduga kuat korban mutilasi. Sebelumnya seorang pemulung menemukan koper tergeletak. Saat dibuka koper ternyata berisi bungkusan plastik yang di dalamnya ada potongan kaki manusia. Sempat berpura-pura menemukan bayi tak jauh dari rumahnya, seorang wanita di Jember akhirnya ditangkap polisi karena bayi tersebut ternyata adalah anak kandungnya. Pelaku mengaku tega membuang darah dagingnya sendiri karena himpitan ekonomi. Karena baru 1 tahun ia melahirkan anak pertamanya, sedangkan suaminya hanya bekerja serabutan dan merantau di luar pulau. Sembilan anggota perguruan silat pelaku pengeroyokan pemuda di Jalan Tunjungan, Surabaya dibekuk aparat Polres Tabes Surabaya. Kawanan tersebut menghajar korban yang diketahui dari perguruan silat lain. Pengeroyokan berawal saat pelaku yang berkonvoi usai menonton konser musik berpapasan dengan anggota silat dari perguruan lain. Diduga terjadi salah paham hingga rombongan konvoi mengejar dan menghajar korban. Dua pembunuh siswi SMP di Mojokerto diringkus polisi. Otak pembunuhan adalah AW 15 tahun, temannya sekelas korban. AW mengaku nekat mengajak temannya MA 19 tahun membunuh korban karena sakit hati. Akibat ditagih tunggakan iuran kelas sebesar Rp40.000. Usai membunuh, MA mencapuli jasad korban. Setelah itu jasad korban dibungkus karung dan dibuang ke parit sawah. Peternak di Ponorogo memberi vitamin dan memijat sapi agar tetap sehat saat dikurbankan. Kami kembali sesaat lagi.